Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihya Ulumuddin Falevi, mahasiswa program studi matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan membahas pembahasan kuis 1 mata kuliah struktur aljabar 1. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu misalkan pemetaan F dari Z ke Z dan pemetaan G dari Z ke Z dengan aturan sebagai berikut. Fx sama dengan nilai mutlak X min 3 dan Gx sama dengan X kuadrat jika X ganjil, X jika X genap. Nah, pada poin A kita disuruh untuk menyelidiki apakah masing-masing pemetaan F dan pemetaan G satu-satu, kemudian berikan penjelasan. Nah, untuk pemetaan F di mana Fx sama dengan nilai mutlak X min 3, syarat pemetaan F11 adalah jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2, atau dengan kata lain, jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah, kita misalkan X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 1. Nah, ini kan menunjukkan bahwa X1 tidak sama dengan X2. Maka, jika pemetaan F merupakan pemetaan satu-satu, seharusnya nanti hasil yang kita peroleh adalah Fx1 tidak sama dengan Fx2. Namun pada kenyataannya, kita peroleh bahwa Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kita masukkan nilai mutlak min 1, min 3 tidak sama dengan nilai mutlak 1 min 3. 1 min 3 tidak sama dengan 1 min 3. Min 2 tidak sama dengan min 2. Nah, min 2 tidak sama dengan min 2 di sini pada ketidaksamaan di atas bernilai salah karena seharusnya min 2 itu sama dengan min 2, yang artinya Fx1 sama dengan Fx2. Nah, karena X1 tidak sama dengan X2 mengakibatkan Fx1 sama dengan Fx2 dan X1 tidak sama dengan X2 tidak mengakibatkan Fx1 tidak sama dengan Fx2, maka pemetaan F di mana Fx sama dengan nilai mutlak X min 3 bukan satu-satu. Nah, untuk pemetaan G di mana Gx sama dengan X kuadrat jika X ganjil dan X jika X genap, syarat pemetaan G satu-satu adalah jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2, atau dengan kata lain, jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Persis seperti contoh sebelumnya. Nah, kita misalkan lagi untuk X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa untuk X1 tidak sama dengan X2, maka jika pemetaan G merupakan pemetaan satu-satu, seharusnya hasilnya nanti adalah Gx1 tidak sama dengan Gx2. Namun, pada kenyataannya kita peroleh bahwa Gx1 tidak sama dengan Gx2. Kita masukkan X kuadrat tidak sama dengan X, min 1 kuadrat tidak sama dengan 1, 1 tidak sama dengan 1. Nah, 1 tidak sama dengan 1 di sini pada ketidaksamaan di atas bernilai salah karena seharusnya 1 itu sama dengan 1, yang artinya Gx1 sama dengan Gx2. Nah, karena X1 tidak sama dengan X2 mengakibatkan Gx1 sama dengan Gx2 dan X1 tidak sama dengan X2 tidak mengakibatkan Gx1 tidak sama dengan Gx2, maka pemetaan G di mana Gx X kuadrat jika X ganjil, X jika X genap bukan satu-satu. Nah, pada poin B kita disuruh untuk menyelidiki apakah masing-masing pemetaan F, G untuk kemudian berikan penjelasan. Nah, untuk pemetaan F di mana Fx sama dengan nilai mutlak X min 3, syarat pemetaan F auto adalah untuk semua Y anggota B, X anggota A, Fx sama dengan Y. Jadi, operasi yang akan kita lakukan hasilnya nanti harus Fx sama dengan Y. Lalu kita operasikan Fx sama dengan nilai mutlak X min 3, lalu Y sama dengan nilai mutlak X min 3, dan nilai mutlak X sama dengan Y plus 3, lalu X sama dengan Y plus 3, maka Fx sama dengan F dalam kurung Y plus 3, yang ini menjadi X nya, lalu Fx sama dengan nilai mutlak Y plus 3 min 3, lalu Fx sama dengan Y plus 3 min 3, Fx sama dengan Y. Nah, karena Fx sama dengan Y, maka pemetaan F untuk. Nah, untuk pemetaan G di mana Gx sama dengan X kuadrat jika X ganjil, X jika X genap, syarat pemetaan G untuk adalah untuk semua Y anggota B, X anggota A, Gx harus sama dengan Y. Nah, untuk Gx sama dengan X kuadrat jika X ganjil diperoleh Gx sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan akar Y, maka Gx sama dengan G
dalam kurung akar Y, Gx sama dengan akar Y kuadrat, Gx sama dengan Y. Nah, karena Gx sama dengan Y, maka untuk Gx sama dengan X kuadrat jika X ganjil untuk. Lalu untuk yang Gx sama dengan X, jika X genap diperoleh Gx sama dengan X, Y sama dengan X sama dengan Y, maka Gx sama dengan GY, Gx sama dengan Y. Karena Gx sama dengan Y, maka untuk Gx sama dengan X jika X genap untuk. Jadi pemetaan G untuk. Nah, untuk poin C, misalkan S-nya itu min 3, 0, 2, 4, tentukan F bundaran GS dan G bundaran FS. Nah, perhatikan bahwa untuk G X sama dengan X kuadrat jika X ganjil, F0 GX-nya itu sama dengan X kuadrat min 3, maka F bundaran GS S kuadrat min 3 jika X ganjil. Nah, untuk Gx sama dengan X jika X genap, F bundaran Gx-nya itu nilai mutlak X min 3, maka F bundaran GS S nilai mutlak S min 3 jika S genap. Nah, lalu kita masukkan S-nya, F bundaran G min 3 kita peroleh 6, F bundaran G0 kita peroleh min 3, dan F bundaran G2 kita peroleh min 1, sementara F bundaran G4 kita peroleh 1. Jadi, untuk F bundaran GS itu ada 6, min 3, min 1, 1, atau kita urutkan dari yang terkecil yaitu min 3, min 1, 1, dan 6 untuk F bundaran GS. Nah, untuk G bundaran Fx, perhatikan bahwa untuk Gx sama dengan X kuadrat jika X ganjil, G bundaran Fx-nya kita peroleh nilai mutlak X kuadrat min 9, maka untuk G bundaran Fs sama dengan nilai mutlak X kuadrat min 9 jika X ganjil. Lalu untuk Gx sama dengan X jika X genap, G bundaran Fx-nya kita peroleh nilai mutlak X min 3, maka untuk G bundaran Fs sama dengan nilai mutlak S min 3 jika S genap. Lalu seperti yang tadi kita masukkan S-nya, kita peroleh untuk G bundaran F min 3 sama dengan 0, lalu G bundaran F 0 sama dengan min 3, G bundaran F2 sama dengan min 1, dan G bundaran F4 sama dengan 1. Jadi untuk G bundaran Fs kita peroleh 0, min 3, min 1, 1, atau jika kita urutkan dari yang terkecil, G bundaran Fs sama dengan min 3, min 1, 0, 1. Nah, untuk poin D, misalkan T-nya itu min 2, 2, 4, 6, tentukan F bundaran G inverse T dan G bundaran F inverse T. Nah, perhatikan bahwa untuk F bundaran G inverse T-nya itu setelah melalui perhitungan itu diperoleh bahwa T plus 3 jika T genap. Nah, langsung saja kita masukkan T-nya, F bundaran G inverse min 2 sama dengan min 2 plus 3 yaitu 1. Nah, untuk F bundaran G inverse 2 itu sama dengan 5, F bundaran G inverse 4 itu sama dengan 7, dan F bundaran G inverse 6 itu sama dengan 9. Nah, jadi untuk F bundaran G inverse T itu sama dengan 1, 5, 7, dan 9. Nah, untuk soal nomor 2 diberikan himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 3, 5 beserta operasi biner bintang pada A yang didefinisikan melalui tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Nah, untuk poin A, jelaskan apakah operasi biner bintang bersifat komutatif di A. Jawabannya adalah iya, operasi biner bintang bersifat komutatif di A, atau dengan kata lain X bintang Y sama dengan Y bintang X. Nah, buktinya bisa kita lihat bahwa pada 1 bintang 2 itu sama dengan 2 bintang 1, yaitu nilainya adalah 0. Lalu untuk 2 bintang 3 itu sama dengan 3 bintang 2, yaitu nilainya ada 2. Dan yang lain-lainnya bisa dilihat juga pada tabel. Nah, untuk yang poin B, apakah A memiliki unsur identitas terhadap operasi bintang? Jika iya, berikan penjelasan. Nah, jawabannya adalah iya, A memiliki unsur identitas terhadap operasi bintang. X anggota A sehingga A bintang X sama dengan A sama dengan X bintang A. Nah, buktinya yaitu bisa kita lihat pada A bintang 3 sama dengan A sama dengan 3 bintang A. Nah, 3 di sini membuat tetap unsur-unsur lain atau
tidak merubah unsur-unsur lain. Bisa dilihat pada tabel juga. Nah, untuk yang poin C, jika A memiliki identitas terhadap operasi bintang, tentukan semua unsur di A yang memiliki inverse beserta contohnya. Nah, karena pada poin B tadi 3 merupakan membuat tetap unsur-unsur lain dan tidak merubah unsur-unsur lain atau bisa dikatakan unsur identitas, maka inverse-nya adalah 0 bintang 0, 5 bintang 1, 4 bintang 2, 3 bintang 3, 2 bintang 4, dan 1 bintang 5. Atau bisa dikatakan juga 0 inverse dari 0, 5 inverse dari 1, 4 inverse dari 2, 3 inverse dari 3, 2 inverse dari 4, dan 1 inverse dari 5, seperti itu. Nah, untuk poin D, apakah B tertutup pada operasi bintang? Jawabannya adalah iya. Untuk semua X, Y anggota B, maka X bintang Y anggota B. Nah, B-nya sendiri adalah 135. Lalu kita pembuktiannya yaitu 1 bintang 3 sama dengan 1. 1 itu merupakan anggota B. 1 bintang 5 sama dengan 3. 3 merupakan anggota B. Dan 3 bintang 5 sama dengan 5. Yang 5 juga merupakan anggota B. Nah, jadi B tertutup terhadap operasi bintang. Nah, untuk poin E, apakah B memiliki unsur identitas terhadap operasi bintang? Jika iya, berikan penjelasan. Nah, jawabannya adalah iya. B memiliki unsur identitas terhadap operasi bintang, di mana X anggota B, sehingga B bintang X sama dengan B sama dengan X bintang B. Nah, buktinya kita menggunakan 3 karena 3 berdasarkan pada poin B tadi merupakan sebuah unsur identitas. Nah, buktinya yaitu pada 1 bintang 3 sama dengan 1 sama dengan 3 bintang 1. Lalu 3 bintang 3 sama dengan 3 sama dengan 3 bintang 3. Lalu 5 bintang 3 sama dengan 5 sama dengan 3 bintang 5, di mana 135 merupakan anggota dari B sendiri. Nah, sekian pembahasan kuis 1 mata kuliah struktur aljabar 1 dari saya sendiri, Muhammad Aludin Falevi. Mohon maaf apabila dalam pengerjaan atau dalam tutur kata saya terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.